Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, Bapak Menteri Maritim dan PDD, serta teman-teman kelas 1 yang saya banggakan. Kembali lagi dengan saya Hanabilatul Haniah, kelas 1E Prodi PAI Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok pertama di minggu kemarin, yakni tentang tawassul, mukjizat, karomah, dan barokah. Tawassul sendiri berasal dari fi'il madhi wasala. Menurut arti etimologi atau bahasa lughah mempunyai arti al-qurbah atau at-taqarrub. Artinya mendekatkan diri dengan suatu perantara atau wasilah. Maka dari kata wasilah itulah masyarakat kita lebih mengenal dengan kata tawassul. Jadi tawassul adalah mendekatkan diri dengan suatu perantara atau wasilah. Maka tawassul jelas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kata wasilah karena ia merupakan bentuk isim masdar dari kata tawassala. Banyak yang berpendapat tentang tawassul, di antaranya Al-Fairuz-Zabadi, Muhammad Nasruddin Al-Albani, dan Ar-Raghib Al-Asfahani. Mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang tawassul. Sedangkan tawassul secara terminologi adalah mewujudkan perantara bagi menyampaikan kepada suatu maksud, dan tidak mungkin seseorang sampai kepada maksud yang hendak ditujunya kecuali melalui perantara atau wasilah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Wasilah yang disebutkan dalam ayat tersebut membawa maksud jalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perkara yang dicintai dan diridhoinya. Tawassul dibagi menjadi dua. Yang pertama, tawassul dengan doa, yakni kita pergi kepada orang-orang yang dianggap soleh dan kita meminta kepada orang soleh tersebut agar mendoakan kita. Yang kedua, berdoa dengan tawassul, yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan yang kedua yakni tentang mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kebenarannya dengan redaksi yang berbeda. Mukjizat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Menurut Taufik Yusman Shah dalam buku Aqidah Akhlak, tujuan dan fungsi keberadaan mukjizat adalah sebagai bukti kebenaran ajaran para nabi dan penguat bahwa para nabi adalah utusan Allah kepada para manusia. Jenis-jenis mukjizat ada 4. Yang pertama, mukjizat syahsiyah, yang kedua mukjizat akliyah, yang ketiga mukjizat kauniyah, dan yang keempat mukjizat salbiyah. Mukjizat syahsiyah adalah mukjizat yang terjadi dan lalu langsung dan berasal langsung dari tubuh seorang nabi atau rasul. Contohnya peristiwa air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah. Yang kedua, mukjizat akliyah, yakni mukjizat yang memiliki dasar rasional atau masuk akal. Contohnya adalah kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, mukjizat kauniyah, yakni jenis yang terkait dengan peristiwa alam atau fenomena alam yang tidak biasa. Contohnya seperti Nabi Muhammad membelah bulan menjadi 2 dan Nabi Musa membelah lautan
kekuatan dengan tongkatnya. Yang keempat, mukjizat salbiyah, yakni mukjizat yang membuat sesuatu menjadi tidak berdaya atau tidak bisa berfungsi secara normal. Contohnya, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Penjelasan yang ketiga yakni tentang karomah. Karomah adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh hamba Allah yang telah jelas kesolehannya. Biasanya karomah dimiliki oleh para kekasih Allah seperti Nabi, Rasul, hingga para wali. Secara bahasa, karomah berasal dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang artinya yang maha mulia. Secara istilah, karomah adalah suatu hal atau kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Abdul Wadud Kashiful Humam dalam buku 40 sahabat Nabi yang memiliki karomah menyebutkan karomah terbagi menjadi dua macam, yaitu karomah hissiyah dan karomah ma'nawiyah. Karomah hissiyah yaitu karomah yang dapat disaksikan oleh orang-orang awam. Contohnya, mengetahui isi hati seseorang dan memberitahukan sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Berikutnya, karomah ma'nawiyah, yakni karomah yang tidak dimengerti oleh orang-orang awam. Namun, karomah ini hanya dipahami dan dirasakan oleh orang-orang alim saja. Pembahasan yang keempat yakni tentang barokah. Barokah dalam bahasa Arab adalah kenikmatan. Kata barokah sendiri juga memiliki istilah lain dalam bahasa Arab, yakni mubarak dan tabarruk. Mubarak berarti diberkati dan tabarruk berarti meminta berkat. Menurut istilah, barokah adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Barokah juga bisa bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Barokah terdapat 3 macam. Yang pertama, barokah dari Allah. Yang kedua, barokah dari Al-Quran. Yang ketiga, barokah dari tempat. Barokah dari Allah adalah sumber barokahnya terdapat dari Allah. Imam At-Tabari berkata dalam tafsirnya, yaitu di tangan engkaulah segala kebajikan. Maksudnya, semua kebaikan berada di tangan Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang kuasa atas hal itu, karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, barokah dari Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keutamaan, manfaat yang besar dan kebaikan, baik agamawi dan duniawi. Karena itulah Allah menamai dan menyifatinya dengan beberapa nama dan sifat yang terhormat dan termulia. Yang ketiga, barokah tempat, yakni dalam Al-Quran dijelaskan tentang tempat-tempat yang dianugerahi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat masjid-masjid lainnya. Yang kedua, Ka'bah, yakni rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk umat manusia sebagai tempat untuk melakukan sholat, tawaf, haji, dan ibadah lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.